Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Miss Dwi. Ya, sekarang kita mau membahas tentang apa itu arti sopan santun. Kemarin kita sudah belajar tentang sikap saling menghormati. Sikap saling menghormati apa kemarin? Ya, sikap saling menghormati yaitu sikap saling menghargai sesama yang lain. Ya, Kak. Miss akan membahas tentang apa itu pengertian sopan santun terlebih dahulu ya. Sopan santun adalah sikap ramah terhadap orang lain, ramah saat bertemu, saat melihat orang lain, dan ramah dalam berbuat dan berbicara. Nah, itu arti dari sopan santun, sama kaitannya dengan sikap saling menghormati. Nah, sopan santun juga dibagi lagi menjadi 3. Ada beberapa tempat di sekolah, di rumah, dan di lingkungan masyarakat. Yuk kita lihat contoh sopan santun di lingkungan sekolah. Nah, Kak, sekarang Miss akan membahas contoh sopan santun di sekolah. Kita perhatikan ya. Nah, di sini ada gambar siswa lagi mencium tangan. Ya, mencium tangan seorang guru. Ya, lihat yang pertama, mengucapkan salam kepada Bapak dan Ibu guru. Nah, ini hal yang paling utama yang kita lakukan ketika bertemu Miss dan Misternya. Ucapkan salam, Assalamualaikum Miss, Assalamualaikum Mister. Ya, yang kedua yaitu menggunakan bahasa yang baik dan benar. Maksud bahasa yang baik dan benar itu kita gunakan bahasa yang sopan. Harus yang baik bahasanya ya. Yang ketiga, mengetuk pintu bila masuk ke kelas. Nah, ini boleh. Sikap sopan santun di sekolah. Jadi nggak nyelondong aja ya. Ketuk pintu, ucapkan salam baru masuk. Yang D, menyapa teman dengan senyum. Ini juga penting, kalau sama teman nggak boleh saling cemberut, cembetut, ya. Senyum, ya, harus saling senyum, sapa. Kalau ketemu di kantin, ketemu di perpustakaan, ketemu di lab, ya, disapa. Tidak menduduki tempat Bapak dan Ibu guru, nih juga, ya. Tidak boleh duduk di tempat Bapak dan Ibu guru, harus di tempat duduk kamu masing-masing ya. Nggak sopan kalau kamu belajarnya duduk di tempat guru ya. Nah, untuk selanjutnya Miss Wi akan bahas sikap sopan santun di rumah, di keluarga. Nah, kita bisa lihat di sini ya, ada ayah, ada bunda. Nah, ini anaknya mau berpamitan ketika pergi ke sekolah ya. Sopan santun di rumah itu ada beberapa. Yang pertama, berbicara lembut dengan ayah dan bunda. Tadi ya, nggak boleh pakai nada kasar, nggak boleh pakai nada tinggi ataupun keras ya. Harus tetap dengan lemah lembut. Nggak boleh ngebentak-bentak apalagi sama orang tua ya. Yang kedua, bila hendak pergi tidak lupa meminta izin kepada orang tua. Nah, ini penting juga nih. Kalau mau main ke rumah teman, kerja kelompok, atau mau main ketika pulang sekolah, izin dulu ya. Izin dulu sama bunda sama ayah mau ke rumah teman. Kalau mau mainnya setelah pulang sekolah juga pulang dulu ya. Baru pulang dulu, ganti baju, izin, baru main. Yang ketiga, mematuhi perintah orang tua. Nih, tidak boleh membantah ketika orang tua mengatakan atau menasehati kalian. Yang terakhir, menjaga ucapan dan berbuat yang baik. Ucapan lisan ya harus dijaga, apalagi sama kedua orang tua. Dijaga ucapannya, berbicara yang baik-baik dan harus dengan sopan santun. Nah, itu beberapa contoh sopan santun di rumah ya. Nih, selanjutnya Miss Dwi akan membahas contoh sopan santun di lingkungan masyarakat.
Nah, kita lihat ya gambarnya lagi pada gotong royong. Ada yang lagi mencangkul, lagi membuang sampahnya. Ya, kita lihat ada beberapa contoh sopan santun di masyarakat. Yang pertama, menghormati orang yang lebih tua. Tadi ya, menegur, sapa, atau mengucapkan salam, salim, ketemu sama orang yang lebih tua dari kita ya. Yang kedua, menyayangi orang yang lebih muda. Nah, ini selain kita menghormati orang yang lebih tua, menyayangi orang yang lebih muda juga termasuk salah sopan santun, Kak. Contohnya sayang kepada adik. Kalau sama adiknya itu dijaga ya, jangan dimusuhin ya, main sama-sama, dijaga adiknya ketika bermain ya. Yang C, menjaga kata-kata yang tidak baik. Maksudnya kita harus bisa mengontrol ucapan kita ya Kak ya, mengontrol ucapan kita ketika kita berbicara dengan orang itu harus menggunakan bahasa yang sopan. Takutnya orang itu tidak berkenan dengan ucapan kita, malah membuat orang tersebut sakit hati. Nah, itu salah satu fungsinya kita menjaga kata-kata yang tidak baik ketika kita bertemu orang lain. Nah, selanjutnya tidak membuang sampah sembarangan. Ini penting banget ya. Banyak banget ya Kak ya akibat membuang sampah sembarangan itu ya. Salah satunya apa? Yo. Ya, benar, mengakibatkan banjir. Ya, apalagi kalau buang sampahnya sembarangan di sungai, di kali. Ya, yang membuat air tidak bisa mengalir dan akhirnya terjadinya banjir. Ya, itu dia beberapa contoh sopan santun di masyarakat. Oke, Kak. Nah, tadi sudah Miss bahas ya, contoh sopan santun di sekolah, di rumah, dan di masyarakat. Nah, kita bisa lihat buku paketnya ya. Nanti bisa kalian kerjakan di halaman 28, 29 ya Kak ya untuk latihannya. Nah, mungkin itu saja yang dapat Miss Dwi sampaikan. Kurang lebihnya Miss Dwi mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.